Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rahman dengan PN 06.2019.1.07156. Saya akan mempresentasikan artikel dari karangan Giris Rawat mengenai mengapa sebagian besar desain ulang itu gagal. Sebelum masuk ke poin dari pertanyaan, Giris Rawat membuat beberapa poin sebelum menjawab judul yang menjadi judul tersebut, yaitu poin pertama, mengapa kita harus menulis ulang. Jadi ia menulis atau menjelaskan mengapa kita harus menulis ulang itu karena setiap produk yang kita buat itu akan diterima pengguna, dimana itu harus tetap terkini dan serta di pasar yang selalu berubah. Jadi produk kita itu harus tetap update dan selalu berubah di pasar yang sedang beredar. Kemudian ada beberapa poin mengenai desain ulang yang ia tulis, yaitu desain ulang itu penting. Yaitu di sini ada 3, yaitu meningkatkan perubahan sistem yang lebih baik, kemudian mendapatkan lebih banyak penjualan, kemudian membuat pengguna menjadi senang. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu desain ulang itu jangan dilanjutkan. Maksudnya jika para pengguna merasa tidak nyaman dan memberikan ulasan yang negatif, sebaiknya desain ulang itu jangan dilanjutkan. Lebih baiknya itu kita kembalikan ke desain ulang yang versi sebelumnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu desain ulang yang baik itu dimana proses desain ulang itu dilakukan dengan benar dan berdasarkan data yang jelas. Semisal seperti kita menggunakan Google Analytics, dimana dengan Google Analytics kita bisa mendapatkan data yang jelas dari fitur-fitur apa saja yang digunakan oleh pengguna atau yang sering digunakan atau dipilih oleh pengguna. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu apa yang membuat desain ulang itu gagal. Di tulisannya Giris Rawat menjelaskan karena orang itu tidak suka perubahan atau merubah kebiasaan dari pengalaman berinteraksi dengan produk. Karena itu dapat menghasilkan agresi mikro, di mana agresi mikro itu seperti kita memberikan sebuah perilaku atau tingkah laku kepada penerima produk. Misal produknya berbasis web aplikasi, itu berupa pengalaman buruk atau UX yang buruk. Jadi contohnya seperti itu, agresi mikro. Kemudian solusi dari judul poin apa yang membuat gagal itu, kita bisa meminimalkan agresi mikro dan memotivasi mereka untuk membangun kebiasaan baru. Jadi kita tinggal meminimalkan agresi mikro dan memotivasi mereka untuk membangun kebiasaan baru dari kebiasaan yang sebelumnya. Jadi ini adalah contoh desain ulang dari Snapchat pada tahun 2017, dimana sebelah kirinya adalah struktur lamanya, dimana chat sebelah kiri dan stories di sebelah kanan. Kemudian untuk struktur barunya seperti ini, chat dan stories itu di sebelah kiri, kemudian ada fitur atau tampilan baru untuk mempromosikan stories. Dan ini adalah untuk tab stories, dimana ini untuk yang lama dan ini untuk yang baru. Dimana ketika Snapchat ulang mendesain ulang 1 minggu setelah desain ulang itu diluncurkan, untuk rata-rata ratingnya itu turun. Yang awalnya sebelum dilakukan desain ulang itu ratingnya 3,1, kemudian setelah desain ulang 1 minggu setelahnya itu turun menjadi 2,4. Kemudian ini adalah ulasan pengguna, di mana menggunakan aplikasi bot yang dilakukan oleh Giris Rawat. Di mana ini ada tabel histogramnya terlihat, di mana ini desainnya itu diluncurkan
kemudian 1 minggu setelahnya itu seketika dia ratingnya turun. Kemudian ada lonjakan untuk rating ulasan negatif semakin banyak meningkat, dimana orang itu ada negatif dan sisanya itu positifnya netral dan sisanya itu sedikit, jadi paling banyak negatif, sehingga diperoleh dari analisis sentimen pengguna itu bahwa pengguna hariannya itu sebesar 2% menurun, yang menjadi 188 juta pengguna dari 193 juta, serta tampilan iklan dan pendapatan itu turun menjadi 36%. Kemudian untuk bahasanya yaitu apakah semua desain ulang buruk? Ini menurut saya ini, atau yang saya rangkum dari ringkasan tulisan dari Gisrawat, jawaban saya atau menurut saya itu karena desain ulang itu adalah perubahan dan orang tidak memiliki perubahan serta desain ulang itu penting, dimana ini adalah kutipan dari Gisrawat dan saya menjelaskan atau bisa menarik kesimpulan dari kutipan ini, desain ulang itu perubahan dan non tak menunjukkan perubahan serta desain penting. Jadi bisa dikatakan iya atau tidak. Jika iya itu proses desainnya itu tidak dilakukan dengan baik atau tidak berdasarkan data yang diperoleh dengan benar. Jika semua desain ulang burung itu tidak, itu proses desain ulangnya itu dilakukan dengan benar dengan data yang berdasarkan dari seperti Google Analytics itu. Kemudian sebagai catatan, Gisrawat memberikan sebuah catatan, yaitu produk yang tidak berevolusi dan mempertahankan desain yang sama untuk aman, itu mau tidak mau itu akan tertinggal jauh oleh pesaing yang terus berkembang dengan cepat. Jadi setidaknya itu kita bisa atau harus meredesain ulang produk, tetapi dengan proses desain atau cara yang benar dan berdasarkan data yang benar. Kemudian untuk menjawab judul dari artikel yang ditulis oleh Gisrawat, yaitu mengapa sebagian besar desain ulang itu gagal, itu karena sebagian besar desain ulang itu memikirkan bagaimana tampilan dapat terlihat cantik dengan mengikuti tren tanpa melakukan penelitian. Jadi sebagian besar desain ulang gagal itu karena hanya memberikan tampilan tanpa melihat dari analisis data terkait fitur apa saja yang seharusnya tidak perlu dirubah atau seharusnya perlu dirubah. Jadi kita harus mendesain ulang itu harus berdasarkan data, jangan asal mengikuti tren yang sedang naik daun untuk trennya. Kemudian Gisrawat menyebutkan dari semua poin yang ia tulis, yaitu ada 3 poin. Desain ulang yang paling efektif bukan yang tercantik. Seperti tadi untuk mengenai jawabannya, jadi desain ulang itu tidak harus cantik melainkan efektif. Maksudnya jangan hanya sekedar tampilan cantik saja, yaitu kita harus bisa mendesain ulang berdasarkan apa yang pengguna inginkan atau pengguna inginkan. Kemudian poin kedua yaitu desain ulang adalah proses bukan tujuan. Maksudnya itu karena nanti poin tadi bahwa desain ulang itu adalah penyempurnaan, maka desain ulang itu adalah proses dimana kita itu proses untuk menyempurnakan desain ulang menjadi lebih baik. Jadi bukan tujuan desain ulang itu. Kemudian itu yang ketiga yaitu fokus pada konversi mikro. Jadi contohnya seperti kita fokus berapa sering pengguna menggunakan fitur tersebut, seperti itu. Terus juga seberapa
banyak pengguna yang menggunakan produk yang kita miliki. Jadi sekian presentasi mengenai artikel yang dikarang oleh Gisrawat, yaitu mengapa sebagian besar tersentuh ulang itu bukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.